kullu mustaqdarin yamna'u min sihhati shalah haitsu la murakhis. Tayyib. Tadi kita sudah bahas tentang hukum su'ru al-kalb, kemudian juga jismu kalb, fisiknya anjing. Nah, sekarang kita bahas tentang hukum at-tasbih. Hukum tasbih. Apa itu tasbih tadi? Mengulang cucian sebanyak 7 kali. Ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Nah, ini Maliki ikut jumhur sekarang. Ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali, mereka sepakat bahwa tasbih itu hukumnya wajib. Tasbih, mengulang pencucian sebanyak 7 kali dari najis anjing, itu hukumnya wajib. Berdasarkan perintah Nabi, tuhuru ina yahadikum. Kemudian an yagsilahu sab'an. Berdasarkan perintah Nabi tadi, maka hukum tasbih dari najis anjing itu wajib menurut Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Adapun Hanafi, mereka mengatakan hukum tasbih itu tidak wajib, itu sunnah. Itu sunnah. Yang wajib hanya cucian sekali yang menghilangkan najis. Cucian sekali yang menghilangkan najis. Ketika najis itu hilang dengan sekali cucian, maka 6 sisanya itu sunnah. 6 sisanya itu sunnah. Karena ketika dikatakan misalnya air liur anjing itu najis, maka cara menghilangkan najis yaitu dengan sekali cucian yang menghilangkan najis tersebut. Adapun selebihnya itu adalah sunnah. Seperti misalnya kata sebagian dari kita juga disunahkan mencuci benda dari najis sebanyak 3 kali, yaitu cucian pertama yang menghilangkan najis dan 2 sisanya itu sunnah. Begitu pula disunahkan berwudu, mencuci tangan, berkumur-kumur, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Itu cucian pertama untuk mengangkat hadas, sedangkan 2 cucian setelahnya itu sunnah. Seperti itu. Itu mazhab Hanafi. Adapun mazhab jumhur mengatakan tidak. Tasbih itu hukumnya wajib sebagaimana perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk melakukan itu. Itu hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga. Ini unik. Nanti kalau ada papan tulis saya buat gambarannya sebenarnya. Cuman enggak apa-apa. Tayyib. Kemudian yang keempat. Kita lanjut atau gimana ini? Sedikit lagi. Ini masih ada, wah masih banyak. Ada 10 fawaid ini ternyata. Nggak cukup waktunya. Tapi yang keempat, ini yang terakhir untuk pertemuan kita hari ini, yaitu hukum tadrib. Apa itu tadrib? Mencampur cucian dengan tanah, itu tadrib. Untuk hukum tadrib tetap mazhab Syafi'i dan Hambali keduanya sepakat wajib. Mazhab Syafi'i dan Hambali sepakat hukumnya wajib. Sedangkan mazhab Maliki dan mazhab Hanafi keduanya sepakat tidak wajib. Tidak wajib. Adapun Syafi'i dan Hambali mereka berdalil dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ulahunna biturab. Yang paling pertama dicampur dengan air. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena hadis tersebut ashahul riwayat yang paling sahih. Adapun
mazhab Maliki dan mazhab Hanafi ini mereka melemahkan lafaz tatrib. Mereka mengatakan bahwa riwayat yang ada itu semua matannya muttarib, matannya guncang, karena paling tidak ada 4 lafaz yang berbeda dalam permasalahan yang sama. Di dalam riwayat Muslim disebutkan ulahunna biturab. Di dalam riwayat Tirmidzi ukhrahunna au ulahumma, ada keraguan. Kemudian di riwayat lain disebutkan ihdahunna, salah satunya. Dan di riwayat yang lain dikatakan wa'affiru thaminuha biturab, dan campurkan yang ke-8 dengan tanah. Ada keguncangan dari matannya. Makanya karena ada keguncangan dalam matannya, mereka tidak menggunakan hukum tatrib ini. Mereka Maliki mengatakan wajib 7 kali tapi tidak wajib tatrib. Hanafi tidak wajib 7 kali dan tidak wajib tatrib. Seperti itu. Karena ada keguncangan dari lafaz matan hadisnya. Adapun alasan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tetap mempertahankan wajib tatrib, karena dari sekian banyak lafaz tersebut semuanya sepakat wajib menggunakan tanah. Wa thaminuha wa afiru thaminuha biturab. Tambahkan yang ke-8 dengan air. Ada tatrib. Kemudian ulahunna biturab, yang paling pertama dengan tanah. Ada perintah menggunakan tanah. Kemudian yang ketiga ukhrahunna au ulahunna biturab, yang paling akhir atau yang paling awal dengan tanah. Ada perintah menggunakan tanah juga. Dari perselisihan jumlah tadi, tempatnya semua riwayat sepakat tetap menggunakan tanah. Karena itu menggunakan tanah tetap wajib. Adapun tempat dan kapan mencampur tanah itu yang diperselisihkan. Adapun mazhab Syafi'i, mereka mengatakan disunahkan tatrib di cucian pertama, karena riwayat yang paling kuat dan yang paling sahih adalah riwayat ulahunna yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi kalau tidak sempat yang pertama, maka boleh pada cucian kedua, ketiga, atau yang paling akhir. Ini sebagian faidah dari hadis yang ke-12, yaitu hadis Abu Hurairah tentang su'rul kalb. Tayyib. Sampai di sini pembahasan kita. Sebelum ditutup, kira-kira pertemuan depan mau melanjutkan hadis ini atau kita masuk ke hadis yang baru? Enggak apa-apa, kalau masuk ke hadis yang baru inti pembahasan kita udah selesai. Tapi kalau mau diperluas, kita lanjutkan. Gimana bapak-bapak? Anak bapak-bapak dulu, kalau santri bisa kapan aja. Gimana Ustaz? Ganti baru nggak apa-apa. Tayyib. Kita cukupkan berarti materinya sampai di sini saja insya Allah. Jadi nanti ke depan kita masuk ke hadis yang baru, yaitu hadis tentang su'rul hirrah. Su'rul al-hirrah, yaitu sisa hasil konsumsi kucing. Tayyib. Sebelum kita tutup ada pertanyaan, mungkin 1 atau 2 dipersilahkan. Tafadhol. Ismuk? Azwan. Wajib tasbih. Masya Allah. Sebenarnya nggak mau bahas ini karena ini rumit, cuma nggak apa-apa. Ada lagi? Ana tuh, Ana paham. Khalas? Ada lagi? Kelihatannya bertentangan. Imam Malik mengatakan anjing tidak najis, tapi wajib tasbih.
Ada lagi? Nggak ada? Tayyib. Alasannya karena Nabi memerintahkan untuk tasbih. Dan al-aslu fi amril mutlak lil wujub. Hukum asal perintah yang sifatnya mutlak itu adalah wajib. Dan berdasarkan kaidah tersebut, Imam Malik mengatakan perintah Nabi untuk tasbih an yagsilahu sab'an itu wajib. Tapi wajibnya bukan karena najis. Wajibnya bukan karena najis, tapi murni karena perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Nggak ada ilatnya, nggak ada sebab hukumnya. Luar biasa. Ulama itu bisa sampai ke sana. Kita nggak kepikiran. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam keseharian dan juga amal kita. Dan semoga Allah terima majelis kita ini sebagai pemberat amal ibadah kita kelak di padang mahsyar, dan Allah kumpulkan kita semua di firdausnya. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.